laki-laki serupa dengan Tuhanmu. Nggak ada cerita itu, nggak ada cerita di dalam kitabmu dikatakan itu. Oke, ini doang. Jadi jelas sekali orang Kristen sudah mengakui Tuhannya netek, betul? Congormu besar kali kau. Iya, saya bertanya, betul? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, Masya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insya Allah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ahli semua ini seru nih sampai rungkat-rungkat nih kaum muslimin, dan lucu juga memang kalau sudah ahli semua itu menyanyi gitu ya, itu bikin orang-orang Kristen itu kepanasan ya, dan banyak sekali yang pada akhirnya kesurupan nih orang-orang Kristennya nih. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Laki-laki serupa dengan Tuhanmu. Nggak ada cerita itu, nggak ada cerita di dalam kitabmu dikatakan itu. Oke, ini doang. Jadi jelas sekali orang Kristen sudah mengakui Tuhannya netek, betul? Congormu besar kali kau. Iya, saya bertanya, betul Tuhanmu itu netek, betul? Ternyata congormu betul? itu yang membuatku kau menang. Betul, Tuhanmu netek. Ilmu tidak congorku ada, itu yang membuat kalian hancur lebur. Ya, congorku yang membuat mimbar gereja ambruk berantakan. Begini doang toh kualitasnya. Makanya Kristen se-Indonesia sakit hati sama Bang Suma. Karena dengan congor Bang Suma, gedung-gedung gereja itu meledak. Kita dengerin congornya Zuma. Masya Allah, Masya Allah. Saya ulang lagi. Apakah betul Kristen menyembah manusia yang netek? Betulkah Kristen menyembah manusia yang netek? Kau bisa diam gak Zuma? Saya bertanya. Kau bisa betulkah diam dulu Kristen gak menyembah Zuma? Tuhan yang manusia yang netek? Kau bisa diam dulu gak ketika berdebat? Jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Habis itu saya diam. Betul nggak? Betul tidak Kristen itu menyembah manusia yang netek? Jawab. Ternyata kualitasmu. Cuman merajuk. Ternyata cuman merajuk di sini. Betul tidak Kristen menyembah manusia yang netek? Bibirmu sumbing ya, pantasan lah. Ya, jadi ke pribadi, nyerang pribadi dia. Kasihan. Pertanyaan saya ulang. Betul tidak? Jangan betul ini. Tidak? Biar enak. Enggak. Habis ini Anda menjawab, saya diam habis ini. Saya bertanya pelan-pelan. Males tau nggak? Betul tidak? Yang penting enggak saya sampaikan samamu. Saya turun. nanti Jangan biarkan dia ngomong. Turunkan. Biarkan dia turun menangis. Turun minum air got di bawah, jangan di sini. Hai, sakit hatiku kala data dari Bang Suma. Sudah gitu kalah congor juga. Sakit hati kau kan, makanya tinggalkan agama yang membuat kau terhina. Tinggalkan agama yang membuat kau nangis. Tinggalkan agama yang membuat kau jadi tertawaan dunia. Karena ada kesempatan kau bertobat, kau sadar, kau tinggalkan agama yang begitu yang membuat kau malu. Susah sekali. Pertanyaan sederhana, betulkah kalian Kristen menyembah manusia yang netek? Saya bergembira datang dari sektor transportasi basah setelah lama menjadi urat nadi pembukaan. Tinggal kau jawab. Selamat sore, selamat siang, Pane Kristen. Pane.
Jangan kau hina, aku menjual Tuhan karena rupiah. Hai, alamak, jangan pula kau katakan diri ini tak beriman. Sampai mati pun aku tiada percaya Tuhan menetek. Sakit kali hatinya. Mungkin mana orang bertanya baik-baik, jawabannya entah kemana-mana. Bunuhlah aku. Nanti disembah orang bang, jangan. Bunuhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu saliblah aku. Mati pun rela, asal jangan kau sembah. Aku menjual cinta karena rupiah. Jangan pula kau katakan Tuhan kita mati terkutuk. Sampai mati pun aku tiada percaya. Apa rapnya itu Bang Ari? Ada yang tahu rapnya itu? Baik aku mati di Roma, pasukan Romawi. Lebih baik aku mati minum balo daripada aku mati karena ditombak. Lebih baik aku mati bunuh dirimu daripada aku mati jadi Tuhan. Lebih baik kau bunuh dirimu dengan pedang daripada kau mati di komalnya Islam. Daripada kau mati minum anggur asam. Hai. Masolang generasi. Lanjut. Naikkan teman-teman kita dari Kristen yang mau belajar. Jangan yang mau nakal. Karena kita sudah lulus ospek. Kita di ospek jadi tukang pelonco bisa. Di ospek jadi guru bisa. Di ospek jadi tukang cilok bisa. Di ospek jadi apapun bisa kita. Jadi mereka naik itu tinggal milih. Mau main poli atau mau main apa di atas ini. Mau main logika boleh. Main data boleh. Main dalil boleh. Bercanda gurau boleh. Mau dialek Bugis boleh. Dialek Makassar boleh. Dialek Batak boleh. Dialek Madura boleh. 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 Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil lalu di tetap layar dulu teman-teman, baru buka. Alhamdulillah sudah ada Gurunda. Mungkin di sebelah Rungkat ya Gurunda. Iya, disihir. Kena dong bang. Makanya nggak pakai Agoda Rungkat. Bang Zuma. Iya, gimana Dek? Kapan bisa ketemu langsung ngopi bersama ini? Selalu saya di Itu Makassar ini berharap sekali ketemu langsung dengan Ya, dari kita, Ji. Pas lagi ada waktu saya sebentar lagi mau ke lokasi perumahan. Di mana kita? Sengkang di saya di Enrik. Kang, tapi saya juga punya rumah di Makassar. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya punya rumah di Makassar kosong. Kayak saya tempat kalau saya lagi berharap sekali saya selalu naik, berharap sekali ketemu dengan antum. Kemarin saya berbicara dengan orang Polda itu. Berbincang-bincang masalah antum kan.
Mang semua bagi tanya-tanya tentang pergerakan dakwah Islam Indonesia. Saya bilang ya begitulah. Saya bilang bisa ketemu saya ingin sekali ketemu langsung dengan beliau tapi tidak pernah. Saya bilang nanti aja. Saya kalau hari Sabat dan Ahad biasa di Bolangi di gunung. Besok naik lagi. Jadi kalau mau kan pernah banyak. saya naik di atas bawa rombongan, minta nomor. Pernah? Nomor antum. Iya, saya bawa rombongan. Iya, sebawa rombongan, minta nomor antum tapi tidak ada. Kok bisa? Itu sudah berapa bulan yang lalu itu. Oh, Masya Allah. Kan Ya, saya punya orang di sini sering rekreasi ke itu Malino. Ke situ juga, kayak ada taman rekreasi baru kan, situ. Nah kebetulan di situ di dekat Bolangi ada sepupu-sepupu saya, tempatnya saya menginap kalau saya ke sana. Oh, datang Maki jadwal ulang. Iya, insya Allah Bang Cuma. Siap. Besok itu ada pengunjung sudah daftar untuk Sabtu sudah full kayaknya dengan kecuali Ahad. Izin saya ambil kembali nomor antum nanti di Ustadz Arif ya. Boleh, silakan Nahi. Oke, lanjut. Iya, makasih. Saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat. Tengah hari Zuma. Bentar dulu Longinos. Waduh. Masalah generasi. Masih dia percaya Yesus curi keldai. Saya buat pengantar dulu teman-teman sekalian, nanti tinggal ditanggapi ya. Masih bodoh. Demi dulu Longinos. Kalau enggak saya lempar ke Kalau neraka. masih percaya Yesus curi keldai masih bodoh. Ini Ya itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan kami yang mengatakan. Kalau kami Nabi yang datang ke tengah Bani Israel itu ada manusia suci dari fitnah, ya, bahwa dia mencuri keledai seperti yang ada di Bible. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kami tidak beriman kepada tuduhan dan fitnahan seperti itu. Itu terlalu kejam terhadap Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika datang tak ada sedikit pun ajaran yang terlontar dari lisannya seperti yang diimani oleh saudara kami Kristen hari ini. Begitu juga Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen atau Kristos. Yesus tidak pernah menyebut kemudian kata itu. Yesus tidak pernah menyebut kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Yesus tidak pernah menyebut kata gereja. Yesus tidak pernah menyebut Natal. Yesus bahkan tidak pernah menyebut kata Paulus, Lukas, Markus. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik. Yesus tidak mengenal itu. Saksi Yehova, Yesus tidak mengenal itu semua. Yesus tidak pernah disebut Kristiani. Tidak pernah disebut Kristiani. Jadi siapa yang mengajarkan saudara-saudara kita Kristen ini dengan pola keagamaannya hari ini? Misalnya ketika mereka mengajarkan bahwa ketika masuk Kristen maka dosa-dosa kita ditebus. Dengan kata lain, begitu masuk Kristen, dosa manusia tak ada lagi karena dosa mereka sudah dihapuskan. Al-Quran mengatakan, wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, tabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, wal nahmil khatayakum, dan kami akan menanggung, memikul dosa-dosa kalian.
Kata Allah, wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai'. Padahal mereka sedikit pun tidak akan pernah sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka akan meraung-raung di neraka untuk kemudian menikmati dosa yang mereka perbuat. Mereka nggak akan sanggup. Tapi Tuhan tetap saja akan menyiksa mereka dengan siksaan yang kekal. Innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka ini adalah benar-benar pendusta. Jadi kalau ada orang dari lorong ke lorong mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam kelompok mereka dengan iming-iming dosa ditebus, itu adalah pembohong besar. Karena tidak ada kita menemukan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, netek kepada manusia, lalu mati nebus dosa manusia. Itu nggak ada pola itu. Maka Al-Quran mengatakan, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka sungguh benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang telah dimurtadkan dan orang-orang yang dipengaruhinya, baik itu anaknya, istrinya, tetangganya, siapapun yang telah mereka ajari untuk ikut seakan-akan dosanya itu ditanggung oleh orang lain, maka sungguh mereka telah menanggung dosa-dosa tersebut. Dan pada hari kiamat, kata Allah, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Jadi Allah mengatakan mereka itu pembohong, mereka itu pendusta, mereka itu adalah orang yang suka berkata sesuatu tanpa data. Mau buktikan kebenaran Al-Quran ini? Silakan Anda naikkan Kristen, tanya kepada mereka, di mana dalil di dalam kitabnya orang Yahudi dosa ditebus dengan cara membunuh manusia lain. Dosa ditebus dengan cara menggantung Tuhan sendiri. Dosa ditebus dengan cara dosa dilimpahkan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhannya sendiri, lalu digantung, dibunuh oleh manusia itu sendiri. Itu dalilnya di mana? Pasti mereka tidak mampu menunjukkan dalil itu. Tapi mereka selalu berkoar-koar bahwa dosa mereka ditebus karena Tuhan mereka datang, Tuhan mereka kasih, maka dia Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Dalilnya kita minta dari Tuhan sendiri yang mereka imani, itu tidak akan pernah bisa mereka tunjukkan. Karena Al-Quran mengatakan mereka adalah pendusta yang pada hari kiamat nanti akan ditanya tentang kedustaan yang selalu mereka ajarkan kepada orang lain. Itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Pada hari kiamat nanti mereka akan ditanya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia ciptaanku bernama Yesus? Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, dan Yesus pun mengatakan itu, dan dituliskan di dalam kitab Matius 7:22 sampai 23. Jadi teman-teman sekalian, ini untuk anak-anakku umat Islam, adik-adik saya, jangan pernah tergoda pindah ke dalam agama Kristen, meninggalkan agama Islam yang adalah dinul haq. Jangan. Ingat sekali lagi, apapun yang mereka jadikan sebagai prosesi-prosesi keagamaan, itu tidak ada dalilnya. Ibadah minggu tak ada dalil, menyembah Yesus tak ada dalil, Natalan tak ada dalil. Semua yang ada dalam prosesi keagamaan mereka itu tak ada dalilnya. Bahkan sekedar untuk menjadi Kristen saja itu tidak ada perintah dari Yesus. Begitu saudara-saudaraku, lasok bolong dimanapun berada. Lanjut. Silakan, ada dua Kristen, Kak Jiro, Mas Aha. Iya. Selamat siang Bang Zuma. Iya, selamat siang dulu. Bang Herman, selamat siang Bang Herman. Selamat siang Bang Arif, Zuma, semuanya.
Iya, Iya, siap. Pak Ketum, Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guruku semuanya, tafadhol lanjut. Ya, monggo Kak Jiro duluan, silakan masuk Ya. menanggapi. Iya bang, begini bang Suma. Kenapa di semua batu nisan umat Islam itu bin atau binti diikuti nama bapak? Tidak ada yang nama ibu. Bukankah ibu juga dari garis keturunan Adam bang? Itu bang. Iya, kenapa dia disebut ibu? Supaya dia disebut bapak, supaya dia ketahuan ini anaknya siapa. Kalau dia disebut ibunya, siapa bapaknya? Karena ibu bisa jadi suaminya beda. Gitu. Karena di dalam Islam, wanita yang sudah meninggal suaminya atau bercerai, mereka bisa menikah lagi. Nah, kalau anaknya ini meninggal mengatasnamakan ibunya, itu tidak diketahui bahwa bapaknya siapa. Misalnya wanita tersebut memiliki 2 suami. Nah, anaknya ini pakai nama ibunya, siapa bapaknya. Tapi kalau sudah ketahuan bapaknya, itu nanti akan tahu siapa ibunya. Seperti itu, saudara. Kemudian yang kedua, kalau dia disebutkan ibunya bukan bapaknya, nanti ada orang yang sembah karena dipikir, wah ini kuburnya orang yang tidak memiliki bapak tapi lahir cuman karena ibu. Itu, saudaraku. Iya. Iya bang. Nah itu bang. Nah karena berdasarkan fakta, kalau di batu nisan umat Islam itu hanya bin atau binti nama bapak, bisa nggak aku berasumsi bahwa yang menghubungkan umat Islam dengan Adam itu adalah melalui jalur bapak, bukan melalui jalur ibu, bang? Enggak, ibu juga adalah keturunan Adam. Wanita keturunan Adam, bahkan Hawa pun adalah manusia yang dicipta dari raga Adam. Jadi semua kita yang namanya manusia laki perempuan pasti keturunan Adam. Ya kembali lagi bang. Kalau garis keturunan Adam itu juga bisa melalui ibu, nah itu tadi kenapa tidak ada batu nisan umat Islam yang bin atau bintinya nama ibu? Kan di situ masalahnya. Ya, itu bukan bertanda bahwasanya ini keturunan Adam atau tidak. Itu tadi sudah dijelaskan supaya ketahuan bahwa nama ibu bapaknya ini si fulan. Begitu, saudara. Bukan berarti itu ini bukan keturunan Adam ini. Kenapa larinya ke sana? Ya, ada jadi, hubungannya. Inti pertanyaan aku begini, bang. Jadi karena Yesus itu tidak punya bapak, berarti Yesus itu tidak terhubung ke bapak. Berarti dia bukan dari garis keturunan Adam, gitu bang. Yang aku mau sampaikan. Oh, tidak begitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah ibu, mampu menciptakan manusia tanpa ayah, mampu menciptakan manusia tanpa ibu, ada ayah. Dan Tuhan pun, jangankan itu, Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa bibir lengkap, tanpa hidung lengkap, tanpa jari-jari lengkap, tanpa kuping, tanpa mata, tanpa gigi dan seterusnya. Tuhan itu maha kuasa. Itu pelajaran kepada kita manusia supaya tidak sombong. Aku ini maha kuasa. Kamu pikir dengan keilmuanmu kamu sanggup. Tuh lihat tuh, saya bisa menciptakan manusia yang begitu sempurna tanpa seorang ayah. Tuh lihat, aku menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Tuh lihat, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Itu kita disuruh berpikir, bukan disuruh berhayal. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus lahir tanpa ayah, tapi dia berasal dari ibu, yang mana ibunya punya ayah, ya sama aja. Bukan itu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dengan dia menciptakan Yesus tanpa ayah, Isa tanpa ayah, bukan berarti supaya manusia berpikir begitu, enggak. Justru itu diciptakan sebagai tanda kepada Bani Israel yang sombong.
bahwa pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Makanya disebut dia berasal dari Roh Kudus, berasal dari Roh Suci, berasal dari kalimat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki. Maria, ya paman, hamil. Itu perintah dari Tuhanmu. Hamil. Lahirkan seorang manusia suci bernama Yesus. Lahir. Kalau hari ini turun perintah sekiranya bisa, bom-bom, hamil. Lahirkan seorang laki-laki bernama Edis. Lahir. Tuhan mau? Kenapa tidak? Tapi kan sudah 60 tahun lebih, bom-bom hamil, ndak lahir-lahir anaknya. Hamil aja terus. Kenapa begitu? Ya Tuhan yang menghendaki. Dia dicipta tanpa anus. Begitu saudara. Iya bang. Oke bang. Satu lagi bang. Ya. Aku bisa buktikan ada sesembahan yang bukan Tuhan bang. Banyak. Buktinya. Banyak. Nah, ini buktinya bang. Bang Zuma ini bukan Tuhan, betul kan? Iya memang. Tapi Bang Zuma ini sesembahan buat anak-anaknya Bang Zuma. Oh salah. Salah. Ini kalau sesembahan itu berasal dari akar kata hamba. Anak-anakku menghambakan diriku, tergantung konteks. Menghambakan diri artinya tunduk kepada aturan orang tua. Konteks. Ketika anak-anak saya tunduk kepada orang tua saya, kepada saya sebagai orang tua mereka, maka mereka tunduk dalam kapasitas dia sebagai anak dan kapasitas saya sebagai bapaknya. Tapi mereka tetap menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nah, kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu Rabb, tergantung konteks. Kalau Anda mengatakan saya ini adalah sesembahan, ya, tergantung konteks. Sesembahan dalam arti kata anak-anak saya tunduk kepada aturan mainnya saya sebagai bapak manusia, yes. Tapi kalau dia tunduk sebagai hamba kepada pencipta, itu tidak. Tergantung konteksnya. Makanya beragama itu kudu wajib menggunakan akal. Jangan rusak kayak bom-bom. Perut membuncit, otak mengkerut, mengecil. Begitu saudara. Iya. Oke deh Bang Arif, gantian sama Bang Herman itu. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Ternyata Pak Bom-Bom ini sangat terkenal sekali ya. Sampai Bang Juma juga nyenggol terus. Iya, bom-bom maksudnya bom-bom yang saya maksud di sini Iskat. Temannya Ateng. Iya, iya. Mengerti. Ya. Jadi benar kata Bang Juma ya. Di mana dikatakan kalau dengan matinya Yesus tersalib jadi dosa dihapus. Ah, nggak ada. Tapi capek Bang Juma nyarinya ya kan, nggak akan ada. Saya juga nyari, nggak ada. Paling ada pernyataan Om Paulus yang terkesan seperti itu, ya kan? Dia menjadi kutuk karena kita. Tapi aku nggak sependapat dengan pernyataan Om Paulus. Kalau maksud pernyataannya adalah dengan tersalibnya Yesus menjadi itu alasan Yesus bisa menghapus dosa. Tidak. Yang saya simpulkan kenapa Yesus bisa menghapus dosa, kenapa dia punya otoritas, karena ada yang memberi otoritas. Sebelum Yesus tersalib pun dia sudah melakukan hal itu. Jadi bukan karena tersalib. Tersalib itu konsekuensi. Gitu saya rasa. Jadi perkataan Bang Juma ini betul. Harus diapain teman Kristen, apa namanya? Dia direnungkan. Nggak salah pernyataan ini. Betul. Lanjut Bang Juma. Jadi begini saudara, ada data yang menarik di dalam kitab saudara Kristen. Kitabnya nih, yang sangat-sangat menarik, yang kurang menjadi perhatian oleh saudara kami Kristen. Apa kata Yesus di dalam Markus 1? Di data nomor 14. Inti sarinya, buahnya itu di data 15. Dan kalau saudara Kristen menelaah data itu secara akurat, konsisten, mendudukkan perkara akal sebagai penggerak dalam iman, maka
Kristen akan meninggalkan agamanya. Oknum Kristen akan meninggalkan agama Kristen maksud saya. Coba dilihat saudara-saudara yang Islam juga, Markus 1 nomor 14 itu. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Yesus, waktunya sudah genap. Artinya, kalau Yesus dituduh sebagai penggenapan yang mati di atas tiang salib, itu keliru besar. Karena Yesus menekankan, dia menjelaskan, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa Injil itu? Injil itu adalah berita baik menurut tradisi Kristen. Kabar gembira, berita sukacita, berita bahagia, berita kemenangan. Itu Injil menurut tradisi Kristen. Apakah Yesus memberikan berita kemenangan? Apakah Yesus memberikan berita kesenangan? Apakah Yesus memberikan informasi bahagia? Ya. Apa informasi bahagia itu? Kisi-kisi, kunci, resep pembuka pintu surga. Apa itu? Mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, dan mendudukkan Yesus sebagai penghubung, sebagai duta, sebagai rasul, sebagai jalan, sebagai koridor, sebagai jembatan, sebagai penuntun, sebagai gembala yang menghantarkan orang kepada Tuhan satu-satunya. Itu sudah digenapi. Waktunya sudah genap. Ajarannya sudah sempurna. Injilnya sudah disuarakan. Injilnya sudah disampaikan. Maka intisari dari ajaran Yesusnya dalam penginjilan adalah pertobatan. Kenapa bisa demikian? Kenapa harus bertobat? Kenapa harus kembali dari kehilapan? Kembali dari kesalahan? Karena itu tadi, waktunya sudah genap. Injil sudah diberitakan. Maka kunci resep menuju pintu surga, kata Yesus, bertaubat. Kok bisa kayak demikian? Coba kita lihat apa intisari dari pengajaran orang-orang Yahudi hari ini. Mereka berpacu untuk apa dalam hidup keagamaan Yahudi hari ini? Mereka berpacu dalam gelombang muatan pertobatan kepada Pencipta. Apa intisarinya? Apa narasumber daripada intisari keyakinan orang Yahudi? 2 Tawarik 7:14. Apa yang disuarakan di sana? Dan umatku Israel yang atasnya namaku Elohim disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari kemuliaanku, mencari keagunganku, mencari kesucianku, lalu berbalik dari dosa-dosanya yang jahat, maka aku Tuhannya yang mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Ini intisari. Orang-orang Yahudi sibuk siang malam menjaga kekudusan hari Sabat, menjaga tradisi daripada Torah. Mereka mencadangkan kepada keturunannya, anak-anaknya, bahkan sampai kepada cara memelihara rambut, cara menata jenggot, cara berpakaian. Mereka dituntun demi untuk mengagungkan Tuhannya, yang mana mereka cinta terhadap pertobatan. Orang Yahudi, sekali lagi, intisari keagamaannya adalah pertobatan. Umatku yang atas namaku, mereka merendahkan diri, mencari kemuliaanku, berbalik dari jalannya yang rusak, yang salah, yang keliru, yang jahat. Aku mendengarkan mereka dari surga, dan aku mengampuni mereka dari surga. Jadi tak ada itu Tuhan turun ke bumi. Ngapain? Mau menebus dosa? Hei saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi maha mendengarkan. Jadi ketika saudara bertaubat, Tuhan membaca isi hati. Tuhan mendengarkan bisikan kalbu. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Itu dia maha mendengar. Annallaha sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Mendengarkan bisikan kalbu, ketukan-ketukan lisan,
bahkan mulut belum berbicara, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita lontarkan. Maka tak ayal kemudian Tuhan turun ke bumi. Dalil pendengaran kita sudah terdengar. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menyatakan, hambaku yang kembali kepada kemaksiatannya, lalu kembali mencari wajahku, kebesaranku, mendekatkan diri kepada aku mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Jadi buat apa? Tradisi, cerita, tragedi yang kemudian diceritakan seperti drama. Tuhan nusul, lahir jadi bayi, habis itu sekolah, habis sekolah dia kemudian terintimidasi, diperangi seperti teroris, dikejar, ditangkap, dipalung, kemudian dihantam tamparan, ditonjok mukanya, diludahin. Ndak sampai di situ, ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Ndak puas sampai di situ, ditangkap, dideret kemana-mana, habis itu diteriaki, habis itu digantung di pohon, habis itu nggak selesai, ditombak, habis itu pun nggak selesai, dibunuh, habis itu nggak selesai, dimasukkan ke dalam kubur, belum selesai, bangkit lantas kemudian dituhankan. Apa ini? Cerita apa ini? Tragedi apa ini? Kok seperti maling ayam, ditangkap, digebukin, habis itu dipenjara. Begitu dia mati dalam penjara, dituhankan. Ini konsep apa? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Tawarik 7:14, Mazmur 32 nomor 5, 32 nomor 5, Mazmur 41 nomor 5, Mazmur 69 nomor 5, Yesaya 55 nomor 5 sampai nomor 7. Katakanlah, akulah Tuhan, aku mendengarkan doamu. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, wahai Tuhan. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan, wahai Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan dosa-dosaku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Ya Allah, Engkau mengetahui kebatilanku, kebodohanku, kejahilianku. Dosa-dosaku tidak tersembunyi atas-Mu. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak Kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Engkau ya Tuhan, dan karena Engkau maha suci, Tuhan Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik, dan orang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun menjadi bayi lalu kemudian dianggap Tuhan. Itu nggak perlu. Maka karena itulah saudara, saya mengatakan bahwasanya ya cobalah teman-teman Kristen berpikir dengan jernih. Apa yang diajarkan dengan ajaran yang tidak sesuai dengan pola keagamaan yang diajarkan oleh Yesus. Jangan kepada Nabi Musa, terlalu berat, terlalu jauh. Yesus aja dulu. Yesusnya sekali lagi mengatakan di dalam kitab Markus yang tadi, Markus 1 nomor 15, Markus 1 nomor 14, Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan percaya kepada yang lain. Yesus mengatakan Injil itu apa? Injil itu adalah firman Tuhan. Apakah Paulus penyampai firman Tuhan atau Yesus yang penyampai firman Tuhan? Yang penyampai firman Tuhan adalah Yesus, bukan Paulus. Tidak ada data di 13 buku yang diajarkan Paulus kalau dia berbicara berasal dari firman Tuhan. Tidak. Tidak ada dalilnya itu. Dia malah mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti dia menerimanya dari bukan manusia dan bukan dari Tuhan. Karena Yesus itu manusia. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak bergelar Yesus Kristus,
Tapi dia mengaku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia. Tetapi Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia dan juga bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya ulang, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, bukan juga dari Tuhan, tetapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan Tuhan dan bukan manusia, lalu dia siapa? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh saudara Bom-Bom. Silakan. Ya, menganggapin. Oh, ada yang bernaik, silakan. Oh, Shalom saudara-saudaraku. Ya, silakan Yosi. Sebangsa dan setanah air. Pertanyaannya apa? Kalau Paulus menerima Injil katanya bukan dari manusia dan juga bukan dari Elohim, lalu Paulus menerima dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang bukan manusia. Dan yang mana yang dikatakan oleh Paulus Yesus Kristus ini? Ayatnya mana? Dalil-dalil. Galatia 1 nomor 1 dengan dalil. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana? Yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Iya, jadi gini. Nah, silakan. Itu betul kata Paulus. Injil itu memang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus HaMashiach itu memang dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan itu karena kehendaknya. Nah, itulah yang kukatakan Tuhan yang nampak, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hidup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhannya itu tidak pernah nampak dan tidak pernah hadir di antara manusia, dan manusia tidak pernah melihatnya, ya itu bisa jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah Tuhan itu ada atau hanya klaim aja Tuhan itu ada, kan begitu. Makanya kenapa saya tetap berpegang teguh di dalam keimanan saya di Kristen, karena Tuhanku jelas dia hidup dan dia memberikan jaminan kepada semua manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Di mana? Di surga dan di dunia yang baru. Begitu Bang Suma. Lanjut. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi saya berdialog dengan orang yang timpang akal, ya, kebalik otak, kebalik, lagi-lagi kebalik. Saya bertanya, kalau Paulus itu tidak menerima dari Yesus yang manusia dan tidak menerima juga dari pencipta langit dan bumi, tetapi dia menerima dari Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang dicanangkan, yang dinubuatkan oleh Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus yang akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini mengatakan menerima Injilnya, 13 bukunya itu dari yang bukan manusia. Sedangkan Yesus itu, anak Maria itu adalah manusia. Sampai kapanpun Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan besok, bahkan selama-lamanya tetap sama, tidak berubah.
Yesus datang lahir sebagai manusia, bukan lahir sebagai kucing, bukan lahir sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan kedatangannya di dunia ini datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengaku yang datang kepadanya bernama Yesus, tapi bukan manusia. Penyesat yang datang, kata Yesus, setelah dia, yang datang kepada muridnya adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang sudah nyata bagi kita bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat, karena yang datang kepadanya bukan manusia, sedangkan Yesus yang asli adalah manusia. Bagaimana saudara bisa membuktikan kepada kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, sedangkan Yesus yang asli adalah anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang asli? Oke, baik. Silakan. Jadi begini loh, dari dulu saya sudah katakan, kalau ada orang mengatakan, contoh analoginya, anak tangga, apakah tangga itu beranak? Atau disebut dengan anak domba, apakah Tuhan itu anaknya domba? Oh, bukan. Jadi kita pahami dulu yang disebut dengan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus dia adalah Tuhan dan bukan manusia? Kenapa? Karena pada awalnya memang dia Tuhan. Dia hanya datang menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia. Nah, itulah kehebatan Tuhan kami. Nah, contohnya di Lukas 11 ayat 2. Yang dilahirkan bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Matius 12 ayat 2. Ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat 13, dia adalah Tuhan. Di mana ayatnya bahwa dilahirkan itu adalah manusia? Jadi jika kita bernarasi apa yang kita narasikan di dalam Alkitab, kita harus membawa sebuah dalil atau ayat di mana dikatakan Yesus lahir sebagai manusia. Jika ada ayat itu, Yesus datang dilahir sebagai manusia, bukan Tuhan, berarti patut dipertanyakan lagi. Tetapi ini saudara, ingat, disebut dengan anak manusia karena dia ada bersama-sama dengan manusia, itulah Tuhan, sehingga manusia bisa mengenal dia. Begitu saudara-saudara. Apakah Tuhan saudara bisa menjadi manusia dan bisa serupa dengan ciptaannya dan dia juga tetap Tuhan? Nah, buktikan kepada saya, dan siapakah manusia yang pernah melihat Tuhanmu? Silakan. Anda mengatakan, apakah ada dalilnya Yesus itu lahir sebagai manusia? Itu pertanyaan bodoh, pertanyaan orang tidak berakal yang diselimuti oleh setan. Maria melahirkan, kutanya dulu sama saudara, Maria melahirkan sapi atau melahirkan manusia? Tanya Maria dulu. Melahirkan Tuhan, ya, di dalam Lukas 11 ayat 2. Jadi yang dilahirkan bukan Tuhan. Manusia. Jadi Tuhan ini hanya jadi yang dilahirkan bukan manusia. Bentar. Jadi Tuhan ini dia datang hanya meminjam rahimnya, mulai lihat orang gila, coba lihat kok narasi. Jangan bilang orang gila. Maria melahirkan manusia atau sapi? Maria melahirkan, dia menumpang, Tuhan datang untuk rahimnya Maria, yaitu Tuhan. Lukas 11 ayat 2. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi bawa terbalik Lukas 2 nomor 11. Gini saya tanya, di mana dalil ayatnya Maria melahirkan manusia? Coba silakan, saya tunjuk. Saya tunggu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Coba silakan. Baik. Di dalam dalil kitabmu sendiri mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada seperti itu, dan
Di Tidak ada mana seperti itu. ayatnya tertulis Tidak telah ada lahir- seperti itu. telah lahir manusia, telah lahir manusia. Di mana? Kristus itu Tunjukkan apa? kepada saya. Kristus telah itu lahir apa? manusia, tertulis telah lahir. Jangan kita framing. Enggak, saya saudara. tanya dulu. Saya tanya dulu. Kristus itu apa? Udah, jangan lari kemana-mana sesuai dengan ayat Kristus itu Alkitab. Kristus itu apa? Sesuai Kristus itu apa? dengan dalil Kristus itu apa? Kristus itu apa? Itu yang saya minta, tunjukkan kepada saya dulu di mana dalilnya. Kristus itu apa? Maria melahirkan manusia, itu saya tunggu. Saya ulang lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda ditendang bokongnya Jangan sampai ke neraka. kemana-mana, saudara. Apa itu Kristus? Kristus Anda itu apa? tunjukkan kepada saya satu dalil bahwa Kristus Maria itu apa? melahirkan manusia, itu saya tunggu. Kristus itu apa? Jangan lari kemana-mana. Kristus itu apa? Aja yang dijawab. Kristus itu apa? Kasih Kristus itu dalilnya. apa? Kristus Kalau sudah itu ada apa? dalilnya, baru saya bisa Kristus jawab hal yang Kristus lain. itu apa? Kristus itu apa? Sudah, jangan lari kemana-mana, Bang Suma. Pertanyaan saya nggak mau Yang dijawab saya teman-teman. kejar, Kenapa? seperti Karena yang Kristus dinarasikan itu Bang Suma mengatakan Maria melahirkan manusia. ya Nah sekarang yang tertulis Ya. dalam Lukas 11 ayat 2 yang Kristus. Kristus itu apa? tunjukkan Kristus itu apa? Jawab dulu, Kristus itu Kristus itu apa? Kristus Maria itu apa? melahirkan Kristus manusia. Di itu mana apa? dalilnya? Itu yang saya tunggu. Saya nggak mau kemana-mana. Kristus dulu. itu apa? Jawab Kristus dulu, itu apa? jawab dulu, Yos. Kristus itu apa? Dulu yang dinarasikan itu dijawab dulu. Makanya nggak Kristus framing itu di apa? sini. Saudara-saudara Kristen yang dibawa tolong jujur. Kristus itu apa? Manusia atau setan? Manusia. Manusia. Yang dibawa Kristen yang dibawa yang masih waras, Kristus itu apa? Manusia Inilah. atau monyet? Lari dari Jawab dulu, Saya pasti. nggak lari. Di bawah. Saya tetap di dalam Makanya, kitabmu. Lukas Bang 2 nomor 11 saya masih di situ. supaya- Saya masih di situ. Saya masih di situ. dalam Lukas 2 nomor kebenaran 11 dan itu hidup apa? yang benar. Apa Hei, yang saudara, dinarasikan saudara, saya masih di situ. Saya masih di situ. Saya masih di situ. Bahwa Saya masih di situ. yang Saya tidak kemana-mana. Saya tidak Maria kemana-mana. melahirkan manusia. Di mana dalilnya? Saya tunggu. Saya tidak kemana-mana. Sudah, jangan kemana-mana. Kristus itu- Saya tunggu. Kristus itu Bang manusia Suma atau tadi monyet? Bernarasi Yos, yang tertentu dulu, mengatakan Yos. Yang tertentu dulu, Kristus Yos. itu manusia atau monyet? saya nggak kemana-mana. Saya tunggu dulu dalilnya. Kristus itu yang manusia dinarasikan atau tadi. monyet? Supaya Alkitab itu tidak di Gantian framing. dulu, Yos. Yos, Saya tolong ulang dijawab lagi, gitu, saya ulang Yos. lagi pertanyaan saya. Kristus itu Saya ulang lagi manusia. pertanyaan. Ya, Kristus itu manusia atau anjing? Atau malaikat Jawab. yang mengabarkan ke Maria itu mau melahirkan Tuhan apa manusia, Yos? Udah jelas itu, Matius 1 nomor 21, dia melahirkan manusia jenis kelamin laki-laki. Jangan kemana-mana. Oh, sudah ya, ada dalilnya ya. Apa yang Sudah ya, ada Di dalilnya mute ya. aja, di mute aja teman-teman, di mute. Kita nggak butuh monyet untuk menjelaskan di kita ini, atau diturunkan aja. Monyet tidak perlu kita Jangan diskusi takut sama lah monyet. dengan saya. Saya tidak pernah takut sama kamu. Saya cuma tidak mau terkontaminasi. Saya jadi monyet kayak kamu. Nih, bukti Yesus itu manusia. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Apa buktinya bahwa yang lahir itu manusia? Baca Matius 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah silsilah Yesus. Anak Daud, Daud manusia. Anak Abraham, Abraham manusia. Abraham memperanakkan Isa, Isa manusia. Isa memperanakkan Yakub, Yakub manusia. Yakub memperanakkan Yehuda, Yehuda manusia. Dan juga saudara-saudaranya adalah manusia. Yehuda memperanakkan Peres, Peres juga manusia. Peres memperanakkan Hesron, Hesron juga manusia. Hesron memperanakkan Ram, Ram juga manusia. Bla 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 terus sampai ke bawah. Sampailah dia lahir manusia. Baca di data nomor 21-nya. Maria yang manusia, keturunan dari Adam, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Anak apa yang lahir? Anak manusia atau anak monyet? Anak manusia. Ya, makanya tidak bisa mereka Kristen di waktu yang sama mereka waras, tidak mungkin.
Silakan. Selamat siang, kebenaran. Selamat siang. Ya, agamanya apa, Bang? Katolik saya. Oh ya, silakan. Sebentar, siapa dulu? Bang Pacuko Cinta. Selamat siang. Pacuko Cinta, selamat siang. Kalau nggak bersuara saya turunkan. Ya, silakan, Bang kebenaran dulu. Silakan naik ini Bang, nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Silakan Guru ya. Iya. Paulus berkatakan dia menerima Injil dari bukan manusia. Yesus manusia. Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Paulus mengaku menerima Injil dari Kristus Yesus. Tapi bukan manusia, berarti bukan anak Maria dong. Berarti yang mengajarkan Paulus ini siapa yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia? Kata Yesus, penyesat. Pertanyaan saya, penyesat itu malaikat atau setan? Jawab. Setan. Nah, setan. Berarti yang datang kepada Paulus adalah meow. Jangan jangan memutarbalikkan itu ayat-ayatnya, ndak bisa seperti itu. Kita pakai dalil, saudaraku. Ndak bisa seperti itu Bang. Begini aja, saya kasih kamu satu ilustrasi. Kamu tanya di bapak dengan mamamu, bapak dengan mama, kenapa kamu melahirkan saya? Apa bisa ada jawaban? Kenapa kamu melahirkan Apa saya? bapak dengan mama bisa beri jawaban? Kenapa bapak melahirkan? Kenapa bapak dan mama melahirkan saya? Coba, orang tuanya bisa kasih jawaban. Apa hubungannya dengan tema kita ini? Yesus berkata kepada Tuhan. Saya tidak memelintir. Saya justru membawa data dan Anda memelintir kepada analogi yang tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata dirinya adalah anak manusia. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan yang bukan manusia? Sama enggak? Enggak sama lah. Enggak sama. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, karena bukan anak manusia. Nah, kalau bukan anak manusia, lalu kata Yesus, itu menurut Yesus. Yesus menurut Yesus. Saudaraku, Bapak kurang belajar sejarah. Saudara, Yesus. Bapak, karena Bapak kurang belajar sejarah. Tidak, Bang. Sejarah Sejarah apa? Sejarah apa yang harus saya baca yang bisa membuktikan bahwa Yesus, bahwa Maria bukan melahirkan manusia? Tidak bisa nambahin ayat-ayat kita. Tidak bisa kamu mengklaim kebenaran diri sendiri. Makanya saya kasih tahu tadi, sederhana loh saudara. Yesus mengaku manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada Paulus ini mengaku bernama Yesus. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu menyamar Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apa yang salah? Sekarang ini yang justru harus kalian selesaikan, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus anak manusia, berarti kamu penyembah manusia. Atau Yesus yang bukan manusia, berarti kamu penyembah setan. Itu aja dua.
penyembah manusia atau penyembah setan. Antara setan dan Yesus sama-sama menggunakan nama Kristus. Shalom. Gitu saudara. Ya, Salmon. Bisa aku berbicara dulu? Dari tadi Iya, Bang silakan. Zuma ini dari tadi berbicara silakan. yang Mudah-mudahan Anda sudah dan nangkap. kurang-kurang. Mudah-mudahan Anda sudah menangkap apa dari yang tadi kemudian kau saya berbicara sampaikan. Gini, dari tadi kau berbicara itu selalu kau itu mengurangi ayat-ayat Alkitab kita. Ya, karena saya tidak sedang membaca, saya sedang mengajar. Belajar dulu Beda semua. kalau saya lagi membaca, Bang. Nah, begini dulu, aku ajarin Ya. kamu. Kamu sekarang aku Silakan. ajarin kamu Silakan. dengan cuci hidung kamu dulu. Cucilah hidung kamu dulu, karena di situ banyak setan. Tuh. Biar Kalau setan itu kalau itu giliran di mute, gitu. anak monyet ini di mute. Nah, kalau anak monyet yang berbicara tentang Islam seenak perut boleh. Tapi kalau saya berbicara tentang data Bible enggak boleh, potong-potong katanya. Justru di dalam kitabmu, di kitab Ayub itu, Tuhanmu itu ada di hidung. Kalau saya flu, Tuhanmu itu mandi ingus. Jadi nggak usah kau nyindir-nyindir Islam, selesaikan dulu bahwa Kristen itu penyembah manusia atau penyembah setan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Kristen itu menyembah manusia, anak Maria, atau menyembah setan yang ngaku-ngaku Yesus? Jawab. Jawab. Ya, silakan. Yang Ya, kalian sembah. Udah, kamu turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Pertanyaan saya sederhana. Kalian menyembah manusia Yesus, anak Maria, atau menyembah setan yang pura-pura memakai nama Yesus? Karena menurut Yesus ada setan penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun yang bukan manusia. Nah, itu siapa? Yesus Kristus yang bukan manusia itu siapa? Sedangkan anak Maria ya manusia. Dia punya silsilah, dia punya sepupu, dia punya saudara kandung, dia punya om, dia punya bapak tiri, dia punya mami, dia punya eyang, dia punya opung, dia punya banyak keluarganya Yesus. Berarti dia manusia. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi menggunakan nama Yesus. Siapakah dia? Kuncinya ada di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Matius 24 nomor 23 nomor 26 sampai nomor 26. Bahwa setan datang memakai nama Yesus. Setan manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Tergenapi kan? Ada setan yang bukan manusia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun itu banyak nggak? Banyak. Apa namanya? Karisteng. Tergenapi kan? Ajaran Kristen dan ajaran Yesus sama nggak? Enggak. Bak langit dan bumi. Nah, tergenapi kan? Kenapa kalian sombong? Kalau ajaran Islam di mana, Bang? Ajaran Islam dengan ajaran Yesus itu sama. Gimana Bang tahu? Yesus mengatakan, aku rasul, dengar. Aku rasul utusan, dengar. Aku rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Isa alaihi salam utusan yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran surah Saf ayat Asaf ayat 5 ayat 6. Kamu bangsa Arab. Saya bukan bangsa Arab. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran jelas. Surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu dalilnya sudah ada dalilnya. Kau tanya lagi yang lain. Mengatakan itu? Sekarang Siapa yang coba mengatakan kamu itu? tunjukkan. Coba kau tunjukkan siapa yang menulisnya? dalilnya. Ya sudah, kau turun. Kau ke gereja. Colok pantat pendeta. Biar nggak apa-apa. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan syahdu. Ya.
Jelas sekali dikatakan di situ Yesus, aku diutus hanya kepada domba dari umat Israel, Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus? Tadi kamu muslimin ya, ini mana perdebatan itu berlangsung ya. Sampai rungkat-rungkat ya. Kenapa? Banyak sekali orang-orang kafir itu kepanasan sehingga melaporkan ya, karena mereka tidak mampu berhujah, tidak mampu melawannya, sehingga ya satu-satunya jalan ya Rom-nya yang diserangnya gitu. Tapi ya percuma sebenarnya mereka menyerang Rom itu percuma. Karena apa? Rom itu juga bisa dibuat lagi gitu ya, setelah dirungkat itu masih banyak, karena para pendakwa muslim, para debater muslim itu juga tidak satu, dan hampir semuanya mereka punya komal, hampir semuanya mereka punya akun, sehingga sekalipun diserang bertubi-tubi pun masih dapat terus berdiri gitu ya. Inilah menjadi rasa sakit hati yang berkepanjangan bagi kekristenan itu sendiri. Jadi orang-orang Kristen ini hanya bisa kesurupan ya, hanya bisa caci maki dengan sakit hati. Itu karena apa? Karena memang mereka tidak mampu membantahnya, tidak mampu juga untuk melawannya ya, sehingga ya terus akan berbuat yang ya hanya itu saja ya, karena dalam keputusasaannya, karena frustasi mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان